Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mantri Kromo Pandit Fili dengan NIM 2255202093 Prodi Informatika semester 3 dari kampus Universitas Nurul Huda. Di sini saya ingin membuat video untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Jaka Mkom. Tugasnya yaitu membuat video secara singkat proses awal sampai final pembuatan CRUD from master admin menggunakan Visual Studio Net, Exam, dan konektor ODBC. Baiklah, langkah pertama kita buat ada database-nya. Di sini kita buka dulu examnya untuk membuat database-nya. Untuk Apache dan MySQL-nya kita start terlebih dahulu. Setelah ready, kita klik admin pada MySQL. Nah, di sini kalian akan membuat database yang terlebih dahulu. Sebelumnya di sini saya sudah pernah membuat database-nya, yaitu saya namai dengan database penjualan. Jika kalian belum pernah membuat database-nya, kalian bisa mengklik tombol ini. Setelah itu kalian kasih nama database-nya, kemudian kalian klik buat. Setelah membuat database, kalian membuat tabelnya. Jika ingin membuat tabel, kalian mengeklik ini. Setelah itu kalian beri nama tabelnya, kalian beri berapa kolom, kemudian kalian klik kirim. Setelah mengisi ini, biasanya akan muncul struktur seperti ini. Di struktur ini kalian bisa mengisi namanya, di sini jenis datanya, serta panjang nilai datanya. Kira-kira akan jadi seperti ini. Nah, ini struktur tabel yang sudah kita buat. Di sini namanya saya beri nama kode admin, nama admin, password admin, level admin, serta fotonya. Di sini kode admin kita jadikan primary key. Dengan cara jika ingin menjadi primary key, kalian klik lainnya, kalian klik utama ini. Setelah membuat struktur tabel, kalian bisa menambahkan data pada struktur tabel ini dengan cara mengklik tambahkan ini. Di sini kode admin sampai kalian bisa isi di sini, terserah kalian. Kira-kira jadinya akan seperti ini. Nah, di sini saya sudah banyak menginputkan data pada tabel ini. Kode admin saya isi ADM001, nama admin ini, serta password adminnya ini, level adminnya ini. Nah, sesuaikan saja. Nah, di sini bisa kalian tambahkan misalnya seperti ini, 001, nama adminnya. Nah, bisa Menteri gitu kan. Password adminnya bisa 1111 gitu. Level adminnya bisa tulis admin gitu. Nah, kemudian kalian klik kirim. Ini otomatis akan ditambahkan ke dalam sini. Nah, ini masuk. Jika ingin menghapus, tinggal klik ini saja. Setelah membuat tabel dan database-nya, kita akan koneksikan dengan ODBC. Kita buka dulu ODBC-nya. Di sini ODBC data source. Nah, sebelumnya di sini saya sudah pernah mengkoneksikan database saya ke ODBC. Ini nama database-nya, database penjualan, portfolio ini, driver-nya ini. Jika belum pernah mengoneksikan ke ODBC, kalian bisa klik add, kemudian kalian pilih yang ini, MySQL ODBC 3.51 driver, kalian klik finish. Setelah itu data source name-nya bisa kalian isi dengan nama database kalian, yaitu db underscore penjualan. Misalnya seperti ini, db underscore penjualan. Untuk TCP IP servernya kita tulis localhost, usernya root, database-nya DP penjualan kita tes.
Nah, di sini connection successful. Di sini sudah terdeteksi karena saya sudah pernah mengkoneksikannya pada ODBC. Di sini saya cancel saja. Jika belum, kalian bisa mengklik OK. Kemudian kalian bisa klik apply. Setelah mengkoneksikan pada ODBC dan membuat database, kita akan mendesain tampilan formnya di Visual Studio. Saya sebelumnya sudah pernah membuat desain tampilan formnya seperti ini. Di sini saya tulisannya menggunakan label ya. Di sini label. Saya memberikan label untuk tulisan. Dan untuk kotak ini saya menggunakan text box untuk mengisi teksnya. Ini juga text box. Tapi kalau di sini saya menggunakan combo box, karena di sini saya hanya akan mengisi 2 item, yaitu admin dan user untuk level adminnya. Serta ini saya menggunakan texture box untuk memberikan gambar. Kemudian ini menggunakan button untuk tombol input, ubah, hapus, tutup, dan browse-nya. Dan di sini saya menggunakan data grid untuk menampilkan datanya. Setelah membuat desain seperti ini, saya membuat modulnya terlebih dahulu. Modul koneksi. Klik kanan pada Windows Application, add, modul. Nah, di sini modulnya. Kalian bisa klik add. Nah, di sini modulnya saya rename dulu. Modul connection. Siap ya. Modul koneksi. Kemudian kita coding pada modul koneksinya ini untuk menghubungkan pada ODBC. Sebelumnya saya juga sudah menyiapkan codingannya. Ini dia coding untuk ODBC. Ini dia codingannya modulnya. Pertama kita masukkan dulu import system.data.odbc. Kita kopikan dulu. Setelah itu modul ini kita enter dulu modul koneksi dan sub oke ini kira-kira seperti inilah modul koneksi. Setelah memasukkan modul koneksi, kita akan mengcoding pada form admin desainnya ini. Kita klik 2 kali pada formnya. Bisa langsung view code atau bisa klik 2 kali pada formnya. Ini dia. Untuk atasnya sama, kita masukkan dulu import sistem data ODBC-nya seperti ini. Kemudian public class form adminnya. Di sini saya juga sebelumnya sudah menyiapkan codingannya. Nah, codingan awalnya mulai dari kondisi awal, jadi kita masukkan dulu sub kondisi awalnya sampai end sub. Kita masukkan di sini v. Nah, di sini terlihat tampilan data grid view-nya itu error karena apa? Karena tampilan data grid view-nya ini belum kita ambil dari database. Setelah membuat sub kondisi awal, kita akan membuat sub selanjutnya, yaitu sub siap PC. Kita salin saja sub C. Kita salin, kita copy. Setelah ini kita masukkan sub selanjutnya. Sub selanjutnya yaitu tampilan data grid. Kita masukkan sub tampilan data gridnya, Ctrl V. Setelah membuat tampilan data grid, di sini kita akan memanggil data gridnya, yaitu yang di codingannya private subtool inputs. Oke lagi, di sini. Oke. Di sini seharusnya kalau kita play sudah muncul tampilan data gridnya.
Baik, di sini sudah muncul. Nah, di sini kan textboxnya tertutup dan tidak bisa diisi. Ini karena codingan yang pertama tadi, yaitu tampilan awal. Tampilan awal. Nah, yang ini. Kondisi awal. Nah, kondisi awal di sini kan textbox 1, textbox 2, textbox 3, 4, combo box 1, button 5, kita coding menjadi false semua. Berarti tombol dan textbox tersebut tidak aktif. Dan button 1, button 2, button 3, button 4 itu true, berarti aktif. Di sini button satunya input, button 2-nya ubah, button 3-nya hapus, button 4-nya tutup, serta button 5-nya close. Seperti ini tadi kan. Nah, di sini textbox satunya kan false, tertutup. Textbox 2-nya false juga. Textbox 3, 4 false. Nah, di sini textbox kelimanya aktif kan, enggak false berarti. Nah, di sini buat buttonnya kita true, enable true, berarti aktif di sini. Untuk button 1, button 2, button 3, button 4-nya. Nah, di sini button satunya itu input, button 2-nya ubah, button 3-nya hapus, dan button 4-nya tutup. Serta button 5-nya browse. Di sini button 5-nya kita close juga. Jadi, di sini mati. Oh ya, ini kan tampilan data grid-nya belum full. Jika ingin membuat full dari tampilan data grid-nya, kita klik ini, kita klik data grid-nya, kita cari settingannya di mana ya, mana. Nah, auto search. Nah, auto search column mode. Sini kita pilih yang fill. Seharusnya sih sudah bisa ini. Coba kita fill. Seharusnya kalau kita tampilkan dia sudah penuh. Kita lihat dulu. Penuh kan? Dia sampai kanan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan coding pada button-buttonnya. Sebelum itu saya juga sudah menyiapkan codingan untuk buttonnya. Di sini saya buka dulu filenya. Nah, sini codingan button. Kita buka dulu. Nah, di sini. Oke. Ini untuk button satunya itu button input. Di sini kita codingan ini kita copy saja. Untuk mengcoding buttonnya kita klik 2 kali saja pada buttonnya seperti ini. Lupa, saya tadi lupa. Nah, di sini tinggal kalian salin saja button 1, kalian salin ini, atau OK. Kalian masukkan ke fill. Kemudian button 2-nya ubah. Nah, yang kalian salin ini if button update atau button ubah, jadi sama saja. Button mana tadi, button ubah yang edit nanti error lagi. Kemudian tadinya hapus, lakukan hal yang sama. Tadi button hapus kita salin, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian selanjutnya button 4 yang tutup, lakukan hal yang sama, yaitu copy paste. Karena sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan codingannya. Kita Ctrl C, kita paste di sini. Selanjutnya untuk browse. Sebelum kita melakukan coding pada browse ini, kita open file dialognya dulu. Kita tambahkan open file dialog open file dialog. Kita tambahkan. Nah, sudah. Lalu kita klik browse-nya. Kita cari codingannya yang ini. Ctrl C, mana tadi? Ctrl V. Sebelum menambahkan button 5 ini, kita harus menambahkan ini dulu, open file dialognya dulu. Karena kalau tidak kita masukkan open file dialognya dulu, maka data akan error atau tidak bisa dipanggil. Setelah itu kita akan melakukan textbox 1, yaitu paste, melakukan codingan pada textbox 1. Caranya sama seperti yang tadi.
kita klik pada Xbox 1 dua kali, kita masukkan codingannya, bisa oke. Text-textnya kita ganti dulu jadi Keypress, mana Keypress Control V. Nah, kita coba terlebih dahulu. Coba. Ini sudah semua ini. Sudah kita cek atas. Untuk open koneksinya juga sudah, misalnya sudah. Coba kita start dulu. Coba kita input dulu. Di sini input maksudnya untuk memasukkan kode admin baru. Misalnya kita masukkan 01, nama adminnya gitu. Passwordnya 04 kali. Level adminnya jadi admin. Kita ambil foto dulu. Mana ya foto? Mana ini? Saya tidak punya foto. Tambahkan foto dulu, coba. Foto saya. Kita cari dulu fotonya. Nah, ini dulu, coba tambahkan foto ini. Oh iya, ada yang lupa. Di sini belum kita setting. Size modenya kita pilih yang zoom. Kita lupa di sini, guys. Lupa saja. Sudah zoom, coba kita ulang, kita start lagi. Lupa. Kita inputkan lagi, coba nama 001, namanya Dito. Passwordnya 9 kali, level adminnya sebagai admin. Sini fotonya. Kita open. Nah, kita simpan, coba. Input data berhasil, oke. Nah, di sini benar termasuk. Coba kita mengubahnya. Kita di sini mau ubah fotonya. Di sini fotonya mau kita hapus, browse. Ini fotonya coba mau kita ganti saja lah, biar nggak pusing. Kita ganti di kita ganti ini dulu, coba. Oke, kita simpan. Oke, berhasil. Coba kita mau hapus yang ini, mau kita hapus ini, simpan. Coba kita hapus yang ini. Oke, hapusnya sudah berhasil. Nah, betul, berarti ini sudah selesai, sudah fix ini. Oke, ini sudah berhasil. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari form admin yang saya buat ini. Yang tadi ini form admin sudah saya jelaskan. Ini model koneksinya sudah saya jelaskan. Di sini model koneksi untuk mengkoneksikan antara data, untuk mengkoneksikan ODBC biar bisa memanggil data yang dari database tadi. Sedangkan yang form admin ini subkondisi awal yang seperti tadi sudah saya jelaskan, yaitu dimana saat tampilan pertama. Coba sambil kita play saja. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tampilan awalnya saat dimulai itu textbox satunya ini, kode admin sebagai textbox 1 ini tidak bisa dipakai atau false atau tertutup. Textbox 1, textbox 2, textbox 3, textbox 4 nya tertutup semua karena false. Dan di sini combo box satunya juga false, jadi tertutup. Dan di sini buttonnya, button 1, button 2, button 3, button 4. Nah, di sini buttonnya semuanya bisa digunakan karena di sini true. Dan di sini button 5 nya kita kasih false, jadi bisa tertutup. Makanya kita bisa menekan input ini dan memasukkan dan total. Kemudian yang siap isi. Siap isi ini ialah setelah tampilan pertama tadi. Mana tadi? Tampilan pertama ini tadi, kondisi awal tidak bisa terpakai. Di siap isi ini mana tadi? Nah, yang di siap isi ini ialah dimana saat kita memencet atau menekan tombol,
di mana textbox 1, textbox 2, textbox 3, textbox 4-nya berlaku true. Tombol satunya, tombol boxnya true, button 5-nya true. Seperti ini. Nah, true. Dia bisa terpakai. Ini sub siap isinya. Di sub selanjutnya yaitu tampil data grid view. Di sini untuk menampilkan data yang ada pada ini, pada data grid view, untuk menampilkan data di sini. Dan untuk memanggil datanya kita menggunakan yang ini. Nah, di sini. All koneksi tampil data grid view dan kondisi awal. Ini untuk memanggil data grid view yang ada di database, kita panggil ke tampilan ini. Nah, yang ini diambil dari database dan dimasukkan ke sini. Ini codingan untuk panggil. Dan untuk button, ini codingan buttonnya, button 1 text input, button 1 input. Button 1 input saat ditekan, kemudian button 1 menjadi simpan. Nah, button 1 menjadi simpan. Dan button 4 menjadi batal. Button 4 itu tutup menjadi batal. Dan button 2, 3 menjadi false, tidak bisa ditekan. Kemudian di sini nah, kemudian di sini else-nya. Jika tidak, kan else, textbox 1 text or textbox 2 text or textbox 3, textbox 4. Kemudian memberi pesan yaitu silakan isi semua file. Misalnya seperti ini, kita tekan ini, terus di sini belum kita isi, terus kita sudah tekan simpan. Nah, pesan yang ada di sini akan tampil di sini. Begitu maksudnya. Dan penjelasan itu tadi berlaku untuk semua tombol atau button 1, button 2. Nah, button 2 pun sama, penjelasannya juga sama seperti itu tadi, yaitu ya misalnya button 2. Button 2 ubah, misalnya kita tekan juga crack. Nah, di sini juga button 2-nya berubah menjadi simpan, button 4-nya berubah menjadi batal, button 1, button 3-nya menjadi false, tidak bisa kita gunakan. Dan jika else-nya itu textbox 1, textbox 2 yang ini tadi tidak kita isi, maka akan keluar pesan seperti ini lagi. Oke. Dan codingan button yang lainnya juga sama seperti itu tadi. Kemudian yang button 5. Oh ya, button 4 belum jelasin. Nah, ini button 4. Sepertinya button 4. Oh, button 4 nanti terakhir saja. Karena kalau button 4 ini kita klik, maka akan tertutup formnya ini. Nah, jika button 4 text tutup dan ini close. Nah, jika ini ditutup, maka akan close atau tertutup. Misalnya saya contohkan seperti ini. Nah, maka akan tertutupkan. Kemudian button 5-nya ini untuk mengganti foto. Misalnya kita start lagi button 5. Tapi button 5-nya ini juga bisa digunakan kalau misalnya kita menginput data. Misalnya ini kita panggil ADM01. Bukan data, misalnya kita ubah ADM01, ADM001. Kita panggil. Nah, tombol browser ini gunanya, kenapa kita tadi menggunakan open file dialog filter ini, agar saat kita pencet ini, browser bisa memanggil file di PC ini. Jika kita tidak menggunakan open file dialog ini, maka akan terjadi error, karena browser itu tidak bisa memanggil file dalam komputer ini. Nah, itu gunanya. Batal. Oke. Baik, mungkin itu tadi video tentang penjelasan cara pembuatan CRUD from admin master menggunakan exam, konektor ADBC, dan Visual Studio. Baik, selesai sudah penjelasan kita tentang pembuatan CRUD ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf, jika ada kekurangan dalam menyampaikan saya mohon maaf, karena di sini saya juga masih belajar, masih banyak hal yang masih belum saya pelajari. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.